wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Diva Asobia. Saya dari Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 02. Hari ini, saya akan mereview masalah mengenai dinamika perekonomian yang membahas tentang permasalahan yang terjadi antara pedagang pasar dan pedagang online. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran, dan dari segi pasar konsumen pun juga berubah. Produsen selalu dituntut untuk berinovasi untuk mengikuti trends pasar yang menjadi kesukaan konsumen. Dari segi pemasaran produk yang tadinya dilakukan dengan cara beriklan di televisi atau media cetak dengan biaya mahal, sekarang pemasaran produk cukup melalui media internet atau menggunakan media sosial dengan biaya murah dan cepat. Perkembangan teknologi menghadirkan banyak aplikasi untuk memudahkan masyarakat untuk berbelanja dari jarak jauh. Namun, di sisi lain, hal ini berimbas pada menurunnya omset pedagang di pasar tradisional seiring berkurangnya pengunjung. Persaingan dagang di platform e-commerce membuat pedagang konvensional gigit jari. Salah satunya yang terdampak yaitu pedagang Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sepi pengunjung. Hal ini berdampak juga pada pekerja di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti para porter hingga penjual makanan yang mengalami penurunan omset. Untuk mensiasatinya, saat ini para pedagang Blok B Tanah Abang berusaha untuk mengikuti cara berjualan para artis. Bisnis online berkembang sangat pesat tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Jual beli melalui internet sebagai media penghubung dan website sebagai katalog pemasaran lebih praktis dan efisien karena tidak mengharuskan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Bahkan bisnis online pun jangkauannya lebih luas, bisa mencapai seluruh dunia. Itulah yang membuat bisnis online sangat diminati banyak orang. Dilihat dari segi pelayanan, efektivitas, keamanan, dan popularitas. Dengan adanya internet, sebuah paradigma baru lahir dunia disibukkan oleh pengguna internet. Video pedagang pasar Tanah Abang viral di media sosial. Pedagang tersebut mengeluhkan sepinya pembeli langsung dan tutupnya sejumlah kios di pasar terbesar Asia Tenggara tersebut. Bahkan ketika sedang melakukan live shopping, sedikit netizen yang menonton. Keluhan sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang soal sepinya pengunjung itu ternyata memang benar terasa ya. Biasanya di siang hari seperti ini, eskalator maupun selasar kios itu sudah ramai oleh pembeli. Namun pada saat ini, saya tidak merasakan adanya desak-desakan seperti halnya berbelanja di Pasar Tanah Abang sebelum-sebelumnya. Beberapa pedagang sibuk berbincang di depan ponsel bersama ring light. Di depan layar mereka nampak menunjukkan beberapa pakaian secara live melalui fitur live shopping. Mau tidak mau, pedagang mengikuti perkembangan teknologi untuk menyiasati penjualan demi menarik pembeli yang ada di rumah. Namun, ada juga pedagang yang terkesan menyalahkan kehadiran media sosial dan marketplace. Habis lebaran inilah, memang sepi banget sampai sekarang. Kenapa, Pak? Entah kenapa, kan online sekarang lebih ramai. Jadi orang bisa beli di rumah aja. Nah gitu. Oke, kalau dulu nih Bang, Abang sendiri mencetak omset berapa jualan offline dan sekarang berapa Bang perbedaannya? Dulu biasanya dapat lah 15 juta. Sekarang 3 juta susah mencarinya. 15 juta sehari? Iya. Sekarang 3 juta susah cari ya Kak. Saya juga bingung ya kenapa tiba-tiba, dulu kan lagi agak naik tuh, udah naik nih, udah bagus nih. Offline udah bagus, semuanya udah bagus, jadi stoknya udah dibanyakin lagi nih. Sekarang udah agak baru-baru ini sih 2 minggu 3 mingguan kok kayaknya pasar kok kayak agak sepi gitu ya. Yang jalan agak dikit, cuman kalau dari WhatsApp atau yang langganan-langganan masih tetap repeat order sih. Manajer promosi pengelola Blok A Pasar Tanah Abang, Heri Supriyatna mengatakan, keluhan soal sepi pembeli yang viral itu sebagian besar datang dari pedagang penyewa musiman. Mereka muncul memanfaatkan momentum Lebaran dan Idul Adha maupun Natal Tahun Baru. Namun diakui Heri, sudah 3 bulan terakhir tingkat okupansi Blok A Pasar Tanah Abang mencapai 85% dari total 7.833 kios, turun dari kondisi high season. Namun, bisnis online juga ada kelebihan dan kekurangannya, karena transaksi online rawan akan penyimpangan dan tindak penipuan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya,
Bisnis online semakin berkembang pesat tentu dengan segala resikonya. Hal ini pula yang berdampak pada pasar tradisional karena konsumen sebagian besar telah beralih berbelanja melalui online shop. Online shop merupakan bentuk alternatif yang digunakan oleh pebisnis untuk menawarkan produk atau jasa kepada konsumen karena dianggap melalui fasilitas ini biaya menjadi lebih murah dan mudah untuk dilakukan. Hal ini membuat pebisnis online semakin berkembang dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perkembangan bisnis online juga didukung oleh peningkatan produktivitas dari industri yang menyediakan berbagai macam produk untuk dipasarkan melalui media internet seperti online shop. Di pasar tradisional, secara kasat mata dapat dikatakan termasuk pegangan yang dikategorikan penjualan tradisional dan tentu saja secara logis akan terjadi penurunan penjualan karena naiknya penjualan online. Bagaimana sikap pelaku usaha di pasar tradisional? Ini cuplikannya. Kalau seumpama dihapus mungkin bisa mengembalikan pasar tradisional kayaknya ya Mbak ya. Ya memang sepi sekarang itu memang. Mbak kan jualan udah lama banget Mbak. Ini bisa dibilang tersepi nggak Mbak saat ini? Tersepi. Kayaknya semakin tahun juga semakin menurun lah. Mulai kapan ini Mbak kerasanya Mbak? Kerasanya mulai pandemi. Ya setelah munculnya online itu. Kalau sehari biasanya berapa pengunjung, sekarang tinggal berapa Mbak? Ya kalau dulu itu bisa 10 orang, seumpama sekarang ya tinggal 1-2 aja. Biasanya sampai seberapa besar Mbak sama? Besarnya ya, kalau turunnya sekitar 75% lah. Iya, di pasar nggak bisa semurah itu, alasannya Iya. apa Mbak? Ya mungkin karena mereka jualnya murah ya Mbak ya, jauh memang. Kalau masalah merek memang nggak sama, barang nggak sama. Karena mungkin orang-orang belinya murah ya, belinya juga di online. Kebanyakan orang banyak milih yang online, yang di TikTok itu juga banyak. Bebas ongkir juga. Yang bikin harga di pasar nggak bisa sampai semurah itu. Iya, memang apa? beda. Kalau dari mereknya, dari apa memang beda. Mbak, harapannya pedagang ini gimana Mbak? Ya mungkin karena apa ya Mbak ya, mungkin karena live apa yang online itu kalau seumpama dihapus mungkin bisa mengembalikan. Adapun solusi untuk mengatasi persaingan usaha dengan tepat yang pertama adalah melakukan riset pasar dan konsumen, yang kedua, membangun branding yang kuat dan positif, yang ketiga, memanfaatkan media sosial, yang keempat, membangun dan mengoptimalkan website, yang kelima, memaksimalkan email marketing, yang keenam, memberikan promosi yang menarik, dan yang ketujuh, memberikan layanan terbaik untuk customer. Demikian video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.